Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizin, nomor induk mahasiswa 255401112183. Kami adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai bagian dari penilaian uji kinerja. Praktek pembelajaran akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 5 Jember dengan materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh di kelas 11. Demikian perkenalan diri kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi salam masuk ruangan, sekarang salam buka pelajaran. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Untuk perwakilan, silahkan dipimpin untuk doa. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri siap, gerak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini saya absen dulu. Auliananda, Desila Dwi Perketi, Dewi Ayu Wulandari, Winda Septi Ramadhani. Oh, ini tidak hadir ya. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasanya kita baca beberapa surat juz amma. Hari ini kita baca surat Al-Insyirah sama At-Tin, Alam Nasroh dan Wat-Tini. Ayo bareng-bareng kita awali dengan A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah sadaqah. Ya, sambil nunggu, kelasnya sudah disapu ya? Sudah ya. Winda kenapa nggak masuk ya? Oh, sakit. Sudah dijenguk berapa bulan? Masih 2 hari. Kalau 3 hari belum masuk itu dijenguk ya. Ya, anak pernah dengar khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas, bukan khairun nas teman kalian ya, khairul anas ya. Artinya ada yang tahu? Iwan tahu, Iwan? Oh, khairun nasi anfa'uhum linnas. Enggak tahu ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Seperti itu. Jadi pada hakikatnya kita hidup itu lihat kegunaan kita di dunia ini. Kalau kita sangat dibutuhkan oleh banyak orang, berarti hidup kita itu memang benar-benar hidup. Tapi kalau hidup kita nggak ada yang menghubungi, nggak ada yang membutuhkan, bukan berarti nggak bermakna, cuma kurang saja. Ya, hidupnya cuma bernafas sama berkembang aja, nggak ada kegunaannya. Tapi orang yang baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lainnya. Yang penting kita menunjukkan kepedulian, apalagi ini PMR ya, banyak yang PMR ya. Untuk hari ini kita masuk bab 4. Bab 4 itu membahas tentang dakwah.
Coba dikeluarkan dulu bukunya. Ini bisa ya. Ya, bab 4 syiar Islam, syiar Islam, syiar Islam dan damai. Menebar Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Ini pernah dengar khutbah di masjid? Oh, Jumatan. Oh iya, SMP. Kalau tabligh, kalian pernah lihat Nurul Anwar, Maros, Al Aswa, Mustafa itu ya? Nah itu kan itu grup sholawat, tapi di dalam sholawat itu ada tablighnya, yaitu ketika mubaliknya ngomong itu namanya tabligh, gitu ya. Nah sekarang apa perbedaan antara khutbah sama tabligh dan dakwah itu ya? Beda tempat, ya bisa beda tempat. Ya, kita hari ini mempelajari itu. Apa bedanya dakwah, khutbah, dan tabligh seperti itu ya. Lanjut. Nah, sudah punya gambaran apa bedanya dakwah, khutbah, dan tabligh? Tempatnya ya. Sudah punya gambaran, ini gambarnya. Ini dakwah, contohnya dakwah. Dakwah dengan mengajarkan ilmu termasuk itu dakwah. Ini kenal? Siapa? Ya, Ustadz Abdus Somad. Ya, itu ini contoh dari khutbah karena di atas mimbar di dalam masjid. Yang itu tabligh. Ya, itu ada panggungnya, mungkin juga pakai sound horeg ya. Sound horeg itu kalau malam ada aurorek juga itu. Lightingnya juga. Itu ya. Lanjut, jadi untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya yaitu ada 4 di bab ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Jadi menganalisis dulu apa pengertiannya dan mungkin ada syarat-syaratnya seperti itu. Lanjut, nah ini kita mulai pelajaran ya. Pengertian dakwah, khutbah, dan tabligh. Ini hanya ringkas. Dakwah yaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan jalan Allah. Jadi mengajak saja itu sudah dakwah. Sampai misalnya contohkan di kelas ada teman yang tidur, dibangunkan. Kalau sudah waktunya sholat, jadi dibangunkan. Minimal sampean membangunkan itu sudah gugur kewajibannya untuk mengingatkan itu sudah gugur. Penyampaian pesan keagamaan secara resmi dalam kegiatan ibadah di resmi kalau khutbah, seperti khutbah Jumat dan khutbah Id, sholat Id ini ya. Jadi itu resmi di dalam masjid, gak boleh rame karena khutbah itu gak boleh ada yang rame. Bahkan yang rame atau ngomong sendiri itu dihitung sholat Jumatnya nggak sah. Seperti itu. Jadi ketika khutbah dibacakan nggak boleh ada yang ngomong. Pun kalau orang yang suka zikir itu dalam hati zikirnya. Gak boleh subhanallah subhanallah, jadi ganggu yang lain. Pak, kalau tidur gimana Pak? Itu kan nggak ganggu ya, nggak baca, nggak rame tidur. Tidur boleh, tapi yang ketiduran, bukan tidur dengan sengaja. Kalau tabligh menyampaikan ajaran Islam tanpa harus dalam bentuk khutbah resmi. Jadi nggak resmi, nggak boleh di dalam masjid, di luar masjid juga bisa. Biasanya dibikinkan panggung kayak itu tadi, yang ada sound horeg dan auroreknya itu nggak resmi itu ya. Jadi seperti itu kalau tabligh di luar masjid. Di dalam masjid juga bisa, tapi nggak seresmi yang khutbah. Dalil tentang dakwah. Ini yang tadi surat An-Nahl ayat 125, artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Kita buat kelompok, kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah ini sudah, silakan dikumpul sama kelompoknya masing-masing. Tetap ini. Iya, tetap. Berenam ini. Iya. Nanti ada yang lain. Iya. Kayak wah, kita kan dakwah, terus nanti ada yang dakwah gitu. Kan dakwah itu bisa dengan lisan, dengan perbuatan. Ya. Ini kami praktekkan, misalkan kamu ambil lisan saja nggak apa-apa, jadi ngomongi kancane, atau dengan perbuatan, contohnya seperti apa.
Ada yang tanyakan lagi? Yang ditanyakan Pengertian yang lebih jelas tentang khotib. itu apa? Iya. Ya orang yang membaca khutbah. Yang Orang gimana? berarti khotib itu orang yang membaca atau menyampaikan khutbah. Itu khotib namanya. Iya. Tata cara tabligh. Diapakan? Dijelaskan juga apa? Dijelaskan atau disebutkan atau dijelaskan? Kalau disebutkan itu dibacakan aja gitu ya. Kalau dijelaskan kan sekalian. Untuk kelompok yang pertama maju, kelompok dakwah siar Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Diurut dakwah, khutbah dan tabligh. Sudah siap? Namun sebelum presentasi, boleh semuanya berdiri dulu. Ya biar nggak ngantuk kan ya. Semuanya siap gerak. Hadap kiri gerak. Ya. Sudah. Pegang pundak temennya. Pundak temennya. Ya. Dipijat-pijat. Sing penak, sing enak dhewe. Kemampuanmu yang paling enak mijet dikeluarkan. Sudah, balik kanan gerak. Ayo gantian. Dipijat. Ayo dipijat. Enggak ngantuk. Kalau saya bilang atama tepuk satu kali. Atama. Kalau saya bilang atama tepuk satu kali. Atama. Tepuk satu kali. Atama. Lobaku. Kan, lobaku. Labarina. Atama. Lobaku. Atama. Lobaku. Labarina. Ya, sudah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kelompok pertama, dakwah. Pak, dakwah, ayo. Moderatornya, ada moderatornya juga ya? Ada moderatornya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, masih semangat nggak nih? Semangat. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab. Dakwah merupakan kalimat masdar dari kata da'a, yad'u, dakwatan. Contoh dakwah ya, kayak misalnya di sekolah kita kan pulangnya udah sampai sore gitu ya, pulang sore. Dan otomatis kita itu sholat duhurnya kan di sekolah. Jadi kalau misalnya udah waktunya sholat duhur, terus ada teman yang masih tidur gitu, itu kita membangunkan ya. Membangunkan teman itu biar dia ikut sholat. Itu termasuk dakwah. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin Ya. ada yang mau bertanya? Ya silakan. Apa saja syarat-syarat menjadi dai? Oh, mau jadi dai, kan mungkin Kamel rencana mau jadi dai ya. Siapa tahu nanti Hajah Kamel, Ustazah Kamel gitu ya. Siapa tahu kan 5 tahun atau 2 tahun ke depan ternyata di TV ada di banner-banner Tabligh Akbar Ustazah Kamelia. Ya, izin Ya. menjawab. Jadi syarat-syarat menjadi dai yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua berilmu tentang ajaran Islam, yang ketiga berakhlak mulia, yang keempat ikhlas karena Allah, yang kelima bersifat sabar dan bijaksana, yang keenam mampu berkomunikasi dengan baik. Sudah seperti itu, Mas. Sudah. Itu saja. Jadi mungkin saya meluruskan ya. Jadi syaratnya menjadi dai itu dari 3 yang atas, yaitu muslim, berilmu. Berarti ilmu agamanya ada ya.
punya ilmu agama. Yang ketiga, berakhlak mulia. Jadi orang yang mau berdai itu minimal dirinya dulu yang dibenerin, baru dia mengajak orang lain. Seperti itu ya. Kalau kita mau ngajak anak sholat, ya kita harus punya niat dulu untuk mau sholat, baru ngajak. Sama kalau kita nanti punya anak, ayo le sholat le. Tapi wong kita sendiri belum sholat. Jadi kalau kita ngajak anak kita nanti, atau mungkin nanti jadi guru atau jadi dai, kita sudah melakukan dulu. Hai orang-orang yang beriman, marilah kita melaksanakan sholat tahajud. Berarti minimal kita harus pernah melaksanakan sholat tahajud. Seperti itu. Cukup, bisa ditutup. Semoga yang disampaikan hari ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Amin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bisa ngerti ya, dakwah itu seperti apa. Syarat-syaratnya orang yang mau dakwah, minimal kita itu dakwah kepada teman-teman kita, keluarga, terus apa tadi? Keluarga, masyarakat, yang terakhir umat non muslim. Berarti kita bisa dakwah juga kepada umat non muslim, minimal dari cara kita berakhlak kepadanya. Seperti itu ya, minimal. Kalau sampean tidak bisa menggambarkan ciri Islam seperti apa, minimal diri kita ini. Nah, ini perbedaan dakwah, khutbah, dan tabligh. Jadi kesimpulannya seperti ini perbedaannya. Kalau bisa baca ya, meskipun miring ya. Bentuknya kalau dakwah itu umum, bisa lisan, bisa tulisan. Kalau khutbah resmi dalam ibadah, yaitu sholat Jumat atau sholat Id. Kalau tabligh itu umum, bisa ceramah atau pengajian, bisa pakai panggung yang soundhorek atau aurorek gitu ya. Waktunya kapan saja, kalau dakwah kapan saja, tapi kalau khutbah itu waktunya tertentu, yaitu ketika sholat Id atau hari Jumat saja. Tabligh juga kapan saja bisa, kan biasanya sholawatan itu terserah ya, mau malam minggu, malam Senin, setiap hari juga nggak apa-apa. Tempatnya, kalau dakwah di mana saja, di sekolah, di rumah, bahkan di jalan itu bisa dakwah. Tapi kalau khutbah harus di masjid atau di dalam musola, dia ada mimbarnya sendiri. Terus kalau tabligh bebas, bisa di lapangan, di tengah embong ya iso ya tabligh ya. Ada panggungnya itu, soundhorek. Syaratnya, kalau dakwah tidak ada syarat khusus, yang penting ada syarat dai itu tadi. Tapi kalau dakwah tidak harus dai juga. Kita pun juga bukan sebagai dai juga bisa dakwah. Seperti itu. Kalau dai punya ada syaratnya, tapi kalau mau dakwah tidak harus ada syaratnya. Khutbah harus 2 khutbah. 2 khutbah ya, Jumatan itu ya. Terus khotib syaratnya harus suci, terus menutup aurat. Ya bukan berarti dakwah terus nggak menutup aurat ya, enggak juga. Maksudnya kalau khutbah itu syaratnya ketat. Peserta didik dapat menerapkan dakwah dengan lisan, dan dengan perbuatan. Yang tadi dicontohkan oleh kelompok dakwah itu, kalau ada di kelas teman yang tidur, itu ya diingatkan. Sudah, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir lahir dan batinnya. Semoga tambah sukses dan barokah. Mungkin karena kenapa ada perkataan kepada semua yang telah hadir lahir dan batinnya. Ada yang di sini mungkin hadir, tapi pikiran dan batinnya ada di rumah, ada di mana-mana seperti itu ya. Untuk roh-roh yang sudah ada di sini, terima kasih. Semoga ilmunya barokah. Bukunya bisa dikemasi, persiapan. Ya. Kembali di tempat duduk masing-masing.
Untuk minggu depan kita tujuan pembelajarannya peserta didik dapat membangun sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Jadi minggu depan itu ketika dua kelompok sudah presentasi, itu masing-masing anak membuat yang laki-laki khutbah, yang perempuan tablik. Tablik itu kayak Gus Bah dan Gus-Gus yang lainnya itu ya. Itu menyampaikan pesan keagamaan seperti itu. Wajib nanti di depan kelas seperti itu. Minggu depan. Sudah ada yang tanyakan dari sini? Kalau tidak ada yang tanyakan, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Akhir akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, boleh pulang. Yang mau pulang. Pulang. Gongsi facai, gongsi facai, gongsi facai, gongsi facai, gongsi facai. Ya, Fit, nanti Fit. Terima kasih, Wan.